Jadi jamaah tabligh ini sebetulnya kan kalau secara bahasa jamaah orang yang menyampaikan agama secara berjamaah. Okay. Kapan pertama kali jamaah tabligh ini dibentuk oleh Rasulullah? Ketika mengirimkan Mus'ab bin Umair ke Madinah. Dikirimkanlah Mus'ab bin Umair amirnya, beberapa orang mengajak orang Madinah masuk Islam. Sebetulnya kerja lama, Habib. Ibarat ini jalan ini dulu bagus banget, tapi lama nggak dilewati, telah tumbuh semak belukar. Jadi ketika ulama 100 tahun lalu Maulana Muhammad Ilyas membersihkan jalan itu, mengajak umat Islam untuk kembali bertablik dengan cara berjamaah, banyak orang salah paham, dipikir buat jalan baru. Itu intinya. Jadi sebetulnya ini kerja lama. Kalau nggak ada jamaah tablik, jamaah dakwah dulu, kan nggak mungkin Islam tersebar ke seluruh dunia. Jadi ada orang dulu yang berkorban dengan harta dan diri meninggalkan Makkah dan Madinah, pergi ke ujung-ujung dunia. Dan itu jelas Imam Malik rahmatullahi alaih menghitung dari 124.000 orang sahabat Nabi yang meninggal di Jazirah Arab yang 10.000 orang. Sampai di sini kita lihat banyak orang-orang Arab di sini kan. Bukan, maaf ya, itu dulu para habaib, orang-orang soleh dulu, wali-wali Allah. Mereka datang ke sini bukan sebagai pedagang, dai-dainya Allah. Kalau pedagang kan dia berpikir mengambil manfaat dari umat. Tapi kalau dai datang, mereka berdakwah sambil berdagang. Maksudnya itu dakwah gitu. Dagang itu cuma strategi aja untuk berdekat. Jadi kalau saya sih ketika orang bertanya, Bang Dery jamaah tabligh ya? Saya cuma bilang kadang-kadang. Loh kadang-kadang jamaah apa? Barusan ikut jamaah sholat. Oh iya. Ya. Jadi kemarin tahun lalu saya ikut jamaah haji. Oh iya. Ya, jadi kalau sebetulnya kalau mengundang jamaah saya itu materi jangan jamaah tabligh. Jamaah haji, jamaah sholat, jamaah umroh, jamaah taklim. Itu Bib. Jadi banyak orang salah paham. Jadi tabligh ini adalah salah satu cara memperbaiki umat. Ya, ada sekian banyak cara ulama ya, metode dakwah yang terbukti menjadi sarana tarbiyah umat untuk membentuk sifat-sifat mulia secara bertahap-tahap. Ya, saya cuma dulu ngeliat orang pemabuk, dia dulu preman, tatoan, tiba-tiba jadi ahlul masjid. Ya. Dan saya lebih takjub dulu tuh ketika mendengar guru gitar saya, almarhum Irfan Rotor. Kan saya dari Padang merantau tuh ke Jakarta, betul-betul cuma cari beliau aja. Bagaimana bisa belajar gitar, bisa manggung, bisa ngeband seperti Rotor gitu. Dulu buka Metallica di Lebak Bulus kan. Nah, terus setelah 98 saya pindah ke Bali, saya buat album di Bali, rekaman metal juga. Saya telepon Bang Irfan tuh ke rumahnya. Ternyata kata mamanya dia lagi di luar negeri. Saya telepon tuh teman-teman metal semua di Bali, di Jakarta. Der, Irfan gila sekarang, Der. Gila kenapa? Kemana-mana sama Allah, tidurnya di masjid pakai celana cingkrang, kalau kebanjiran, kemana-mana bawa kompor gitu. Orang kebanjiran. Gila. Kemana-mana sama Allah. Saya pikir kalau kemana-mana sama Allah berarti bagus dong. Waktu itu belum ada, waktu itu zaman pager kan, tahun 98, 99 itu nggak ada handphone, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba saya dapat email waktu itu dari Bang Irfan, dia lagi di luar negeri khuruj. Dan email itu saya nggak nyangka kok bisa Bang Irfan ngomong seperti ini tentang kebesaran Allah, tentang sunnah, tentang sholat, ngingatin saya supaya datang ke masjid, yang dunia sementara kita selama itu muncullah kalimat-kalimat itu. Der, jangan lu dunia terus Der, sekali dong ke masjid. Nah, itulah mulai dakwah menyentuh hati saya waktu di Bali itu. Apa sih sebetulnya yang dibawa Irfan? Kemudian almarhum gitarolis ke Bali 98. Saya lihat juga kok jadi berubah gini ya. Kok jadi pada jenggotan, tidurnya di masjid, mana-mana bawa kompor, masak di masjid. Nah, orang ini nggak ada kerjaan. Banyak propaganda di kepala saya. Waktu saya tanya-tanya orang semua, dan hampir semua sentimen, nggak suka. Itu orang-orang stres, itu orang-orang nggak ada kerjaan. Orang-orang mungkin lagi pelarian itu, udah gagal dunianya, udah kemana lagi, udah. Terus saya pikir kalau pelarian kemana lagi mau lari kalau nggak ke Allah kan. Terus di Bali pun begitu. Kan kita lihat di Bali kan, kita hari-hari di tempat hiburan malam, bekerja, teman-teman ada bandar narkoba, ada yang jual diri ke perempuan, laki-laki di Bali kan macam-macam kerjanya kan. Anak-anak di pantai itu. Tiba-tiba hilang 3 hari, Bib. Pulang-pulang sorbanan. Pulang-pulang ngajak ke masjid, ke masjid. Kok orang bisa berubah dalam waktu 3 hari ini, ngapain gitu? Nah itu. Saya jadi penasaran, Bib. Ada satu sahabat saya di Bali namanya Mahdi, Joni namanya, tapi sekarang namanya jadi Mahdi kan. Nah, pantai kemana-mana buat surfing kan, gue udah ngonceng Jepang dan sebagainya. Pokoknya ngeri lah kayaknya. Begitulah ya. Tiba-tiba, Bib, keluar 3 hari, pulang-pulang pakai gamis,
Pakai sorban. pakai sorban ke galeri saya, ngajak. Dia ngaji nggak bisa. Saya bilang, ente ngaji aja nggak bisa, mau dakwah sama nih. Saya bilang, oh dia bilang, dia manggil saya Ri, aneh juga. Kamu salah paham katanya. Saya datang ke sini bukan ngajak ikut saya, ikut Allah dan Rasulnya. Saya bilang kalau ikut Allah dan Rasulnya mau, tapi kalau ikut ente pasti sesat nih. Jadi nggak benar nih. Tapi kalau ikut Allah dan Rasulnya, nggak ada alasan nolak. Terus saya tanya tentang namanya, kita orang pernah belajar agama kan ya, dalilnya mana 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Terus dia bilang, jangan nanya dalilnya itu, saya nggak tahu katanya. Tapi kalau nanya apa yang kamu buat, apa yang kami buat selama 3 hari, saya bisa jelaskan katanya. Oke. Nah, 3 hari itu kita dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, dzikir, ibadah dan khidmat. Minimal 3 hari itu mata nggak maksiat, telinga nggak maksiat, lisan nggak maksiat, pikir nggak maksiat, tangan kaki nggak maksiat. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam masjid. Selama 3 hari jaga wudhu, sholat berjamaah tanpa tertinggal, takbiratul ula bersama imam. 3 hari 3 malam nggak bicara politik praktis, nggak bicara perbedaan khilafiyah, perbedaan akidah. Kita nggak bicara sumbangan, derma dan pangkat, dan tidak bicara aib masyarakat. Keren juga nih. Yang dibicarakan apa? Tentang tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salah nggak, Der? Nggak. Bicara tentang sholat, khusyuk wal khudu. Nah, benar juga nih. Bicara tentang ilmu ma'azikir, ngajak orang belajar menuntut ilmu dan selalu berzikir. Karena ilmu tanpa zikir itu zulumat, kegelapan. Banyak orang berilmu jadi jahat kan. Dulu waktu mabuk cium tangan ulama, pas mulai ngaji ulama sesat katanya. Ulama bid'ah katanya. Ada juga tuh. Nah, itu dia berilmu tapi tidak berzikir. Ya tidak seperti padi, mestinya kan semakin berisi semakin merunduk kan. Kemudian apa yang dibicarakan 3 hari? Kita bicara tentang ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim. Kita datangi mereka, kita bagi mereka makan. Bagus ini. Terus apa lagi? Tasihun niyah, luruskan niat sebelum, sedang, setelah beramal, banyak-banyak istighfar. Terus apa? Dakwah wa tabligh khuruj fisabilillah. Saya tanya, Bib, saya nggak pernah dengar itu Pak, khuruj fisabilillah. Iya, itu. Apa itu khuruj fisabilillah? Terus waktu itu Bang Irfan yang jelasin. Dakwah Rasulullah itu dibuat dengan 2 cara saja. Yang pertama dakwah di kampungnya sendiri, yang kedua dakwah ke kampung orang. Dan ini tidak boleh dipilih salah satunya. Saya spesialis dalam kampung nih. Lu spesialis di luar kampung nggak bisa. Maka setiap individu umat Islam mesti membagi waktu untuk keluar. Maka tertib yang dibuat di teman-teman yang dibilang orang jamaah tabligh, meluangkan waktu 10% untuk keluar. 90%-nya di kampung dan di rumah. Oh, bukan kebalik ya, yang kita dengarkan malah di luar lebih banyak. 3 hari setiap bulan, 27 hari di rumah, 3 hari itikaf di masjid, 27 hari istrikaf. Oh, bersama istri. Istri di dekaf. Itu 27 hari. Kalau nggak punya istri, jomblo kaf. Jomblo kaf. Gitu, Bib. Kenapa kaget, Bro? Iya. Biasa, Bro. Jokes pendakwah gitu, Bro. Ustaz Tretan ini terus serius kalau udah salah. Ini gitu, sebetulnya sederhana aja. Banyak salah paham tentang tabligh. Kenapa banyak orang bertanya dan dia tidak bertanya, dia buat jawaban sendiri. Nah, makanya kita ini benar ini. Apa yang Anda pertanyakan tentang? Ya, saya pertanyakan. Saya tuh cukup banyak jamaah tabligh di kampung saya. Masya Beda Allah. dengan saya. Teman saya, teman satu tetangga rumah sebaya itu pada akhirnya dia hijrah tiba-tiba bergabung dengan jamaah tabligh orang-orang yang di masjid lah. Nah, itu banyak pendapat tuh. Ada yang mengatakan pertama nih ya, ini tuh sumbernya dari India itu dulu. Nah, apa benar jamaah tabligh Jadi gini. ininya tuh ke India? Jadi saya pernah ngajak orang, Bib. Gue suka di tabligh nih katanya. Tapi kenapa orang India yang bawa? Mesti kan orang Arab. Saya bilang, bro, yang ngomong betul orang Arab jadi malu. Ini pertanyaan hati-hati nih. Ini asobia nih. Sama persis seperti perkataan orang Yahudi ketika menerima Islam. Lah kenapa orang Arab yang bawa? Kenapa bukan Bani Israel? Terus pertama, kenapa India? Nggak ada masalah sebetulnya. Dimanapun orang menghidupkan agama, kita bisa belajar sama mereka, termasuk orang India. Dan markas dakwah ini pernah berpindah-pindah. Bukan hanya di India, pernah di Baghdad, pernah di Turki, Utsmani, semua. Jadi ini sedikit sejarah ini, jarang saya bicarakan sejarah ini. Jadi 1920, ketika runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, seluruh ulama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, muncul NU, muncul Muhammadiyah, itu cuma 20-an semua. Ya. Di Mesir muncul Ikhwanul Muslimin, termasuk di Mekah dan Madinah. Dan Maulana Ilyas Al-Kandalawi itu bukan orang India, dia orang Arab keturunan Sayyidina Abu Bakar. Nah, beliau seorang Syekhul Hadis,
Dan beliau juga berpikir bagaimana Islam kembali berjaya, kembali hebat lagi kan. Nah, maka dibuatlah konsep 6 sifat sahabat itu. Beliau mempelajari seluruh sahabat itu memiliki 6 sifat yang sama. Di setiap 124 ribu orang sahabat, semua sifatnya sama 6 ini. Yakin kepada kalimat thayyibah, salat usul khudu, ilmu mazikir, ikramul muslimin, kemudian tasihuniyah, yang keenam dakwah wa tabligh khurus fisabilillah. Maka waktu itu Syekh Ilyas datang ke mufti di Saudi menceritakan bahwasanya setiap umat Islam mesti kita keluarkan dengan harta dan diri mereka masing-masing. Dan waktu itu, Bib, revolusi industri. Minyak mulai dieksplor. Teknologi pesawat diciptakan semua. Orang sibuk membangun dunia. Mekah pun dibangun, Masjidil Haram pun dibangun. Jadi kata mufti itu, ini bagus ini. Seluruh orang Islam membagi waktu 10% untuk berdakwah dengan harta diri masing-masing. Bukan dibayar, tapi mengorbankan harta. Tapi kira-kira siapa yang mau disuruh keluar 4 bulan, 40 hari pakai duit sendiri, nggak dibayar? Di zaman sekarang ini siapa yang mau keluar-keluar nggak dibayar? Maka Syekh Ilyas sedih waktu itu mendengar jawaban orang yang di dalam tubuhnya mengalir darahnya sahabat, orang Arab. Ayah Syekh Ilyas namanya Maulana Ismail. Beliau adalah seorang pengusaha yang punya bisnis di India, di Hindustan. Maka Syekh Ilyas itu diajak sama ayahnya ke Hindustan. Mulailah dia memulai dakwah itu 1926. Pas 100 tahun dari sekarang ini. Nah, saya rasa dia salah satu mujaddid lah, apapun dia kan. Kemudian beliau mulai mengajak-ngajak orang yang namanya kampung kecil Mewat di India untuk keluar 3 hari, Bib. Dan dari 1926 itu kurang lebih 20 tahun kemudian terbentuk pertama jamaah 3 hari. Tahun 1940-an. Di India. Di India. Pertama kali. Tapi ini ternyata makar Allah, Bib. Semua ulama yang bergerak tentang kebangkitan Islam, Syed Qutb meninggal di tiang gantungan. Syekh Asalbana ditembak ketika kerumunan. Dan ratusan ulama yang hilang waktu itu di penjara, nggak tahu kemana. Jadi supaya orang-orang yang nggak mau Islam kembali bangkit itu, dia memantau tuh Makkah, Madinah, Syria, Baghdad, Yaman, Mesir, Maroko. Itu dipantau sama mereka semua. Setiap mulai bicara khilafah habis. India, Hindustan, waktu itu India, Pakistan, Bangladesh, itu tidak termasuk daerah yang dicurigai akan muncul Islam di sana. Dan saya yakin betul nih kata guru-guru kita ya, ini sebentar lagi dakwah akan kembali ke Madinah. Markas dakwah ini akan kembali ke Madinah seperti ular kembali ke kandangnya. Ketika sudah kembali ke Madinah, beda orang masuk Islam sebelum Fathul Makkah, setelah Fathul Makkah, itu beda derajatnya. Jadi nanti orang akan ikut semua tuh kalau orang-orang Arab, Habib-Habib yang dakwah. Sekarang kan orang meremehkan, kenapa orang Bangladesh yang dakwah, kenapa preman-preman yang dakwah. Nah, jadi kalau saya sederhana aja, Bib. Saya merasakan dengan dakwah ini ya, ceritanya banyak perbaikan. Tahun 2000-an pertama 3 hari, apa salah satu perbaikannya? Dengan 3 hari setiap bulan, saya anggap itu sebagai charging iman, ngecas iman. Saya tidak pernah meninggalkan 5 waktu berjamaah di masjid sekalipun selama 26 tahun. Bayangkan, Bib. Mau apapun, bukan itu kekuatan tabligh tuh. Saya jelas-jelas rendah-rendahnya orang tabligh itu, dia akan 5 waktu di masjid, Bib. Bahkan akan di masjid sebelum azan dikumandangkan. Saya bilang, oh respect ini. Nah, maka waktu itu saya bilang, ini hak ini. Jadi setelah, dan saya mengenal dakwah ini bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah, memang di Pantai Kuta di Bali. Di tempat hiburan malam. Saya lagi manggung waktu itu, ada band di Bali kan, dari keliling-keliling metal. Kemudian teman-teman tabligh datang. Ternyata memang Muhammad, aku tuh udah jadi TO mereka, target operasi. Ini ada orang Padang, gondrong, metal, nggak pernah Jumatan. Jadi saya tahunya di buku musyawarah itu kan ada nama saya banyak kali itu. Nah, setiap ada jamaah datang, jadi jamaah tabligh ini perlu diluruskan, tidak dakwah kepada non-muslim. Hanya untuk orang Islam. Dan punya targetnya. Target, punya TO, target operasi. Gitu, hunter, bro. Hunter. Ya. Ini mah bukan Ini Kristen baru Hunter aja. Muslim Hunter. Ini bukan Kristen Hunter aja. Muslim Hunter juga. Muslim Hunter. Jadi saya tuh didatangi ke rumah, saya tidur siang. Saya bertahun-tahun di Bali, awal-awal di Bali itu, ke 98 ke Bali itu. Saya lama nggak lihat matahari terbit. Nggak tahu indahnya sunrise itu gimana. Kan malam jadi siang, siang jadi malam kan. Jadi kalau mereka datang ke rumah, saya tidur. Orang bilang, kalau cari dia malam aja ke kafe. Datanglah ke kafe di Seminyak waktu itu. Dan orang tabligh ini, dia bicara sederhana aja. Dia nggak bicara dalil, ayat panjang-panjang. Cuman pembicaraan yang dari hati itu akan tembus ke hati. Jadi kalimat-kalimat sederhananya waktu itu, waktu mereka datang lagi manggung kan. Tiba-tiba mereka duduk di meja, pakai sorban, pakai gamis. Saya bilang, kenapa lah teroris ke sini, mikirin gitu.
Dia bilang, ngapain ke Bali, salah kostum dia masuk ke kafe, ke diskotik, pakai baju kayak gitu. Betul, nggak betul ini saya Itu bilang. setelah bom Bali ya? Belum, sebelum Bali. Before. Ini sebetulnya, Bim, ini saya, aneh tuh Muhammad, ke Bali itu salah satu misinya apa? Mulai dari Islam sebetulnya. Iya. Saya tuh nggak suka awalnya sebetulnya dengan Islam ya, Iya. karena saya ini musisi. Kata sebagian saudara kita, ini haram, nggak boleh. Saya pelukis potret. Dulu ngelukis-ngelukis bule di pantai semua kan. Juga itu Kata diharamkan. juga. Saya bilang Islam is not for me. I think Islam ini bukan agama untuk saya. Saya harus ke Bali deh. Saya lihat apa yang bagus di sana. Kalau enggak mungkin saya buat agama sendiri jadi nabi di sana kan. Saya pikir seperti Iya, itu. Terus jadi target operasi Target jamaah operasi sih tabligh. orang kalau ganti TO udah Jadi pertama ikut 3 hari itu saya cuma bilang gitu. Saya mau ikut tapi saya nggak mau pakai baju orang Arab tuh. Saya mau metalnya boleh. Iya. nggak? Boleh katanya. Itu ceritanya. Soft Cuman banget saya emang ini, ya. Bib, saya ini gampang takjub orangnya sebetulnya. Jadi kalau udah suka sama orang tuh, saya mau pol-polan cintanya gitu loh. Dulu ketika mendengar lagu Metallica, semua kan mulai jatuh cinta tuh sama James Hetfield, sama semua Metallica. Dan saya tiru bajunya, saya tiru, rambutnya saya tiru, celananya saya tiru, sepatunya saya tiru, gitarnya saya tiru, cara nyanyi, cara berdiri di panggung saya tiru, semua tentang Metallica. Kamar kos itu poster Metallica kiri kanan semua. astagfirullah. Semua. Kenapa? Enggak maksudnya. Itu dulu. Oh, dulu. Ketika saya takjub dengan Metallica. Biasa dulu kan. Saya juga Emang. dulu nyuri rel. Iya, kan kita ngomongin dulu. Kita ngomongin dulu. Nah, Iya. jadi setelah saya mendengar tentang Rasulullah SAW, pas 3 hari itu, coba yang 3 hari. 3 hari di masjid. Sholat 5 waktu berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ulah. Wudhu batal wudhu lagi. Malam qiyamul lail setiap malam. Dan mendengar cerita tentang Rasulullah. Saya terpesona, Bib. Oh, ini insan kamil, manusia sempurna. Ini keren banget. Ini yang pantas diidolakan. Dan saya spontan nanya tuh, cerita dong sama aku tentang Rasulullah tuh. Boleh nggak aku tiru-tiru Nabi? Dan menurut aneh itu waktu itu, yang paling mudah itu meniru Nabi dari pakaiannya dulu. Oke, Yang paling dekat mudah, lah ya. yang paling mudah. Kalau meniru akhlaknya, I think is Betul. cuma siapapun nggak pantas pakai ini. Dan ternyata ini menjadi pagar diri, Bib. Jadi pagar diri bagi saya. Maaf ya, kalau pakai baju koko kayak gini di Bali ya, ketemu bule masih cipika-cipiki, Bib. Oh iya. Dia masih berani ya, how are you? Masih. Kan teman-teman gitu. I'm Habib. Saya dengarnya. Rasa mereka nggak mengenal Habib di Indonesia doang. Habib taunya mereka. Iya, Habib. Kalau Habib lagi Iya, gini, Bib. Dia gini, Bib. Oh iya, Padahal kita masih nungguin nih dia mau cipika-cipiki. Masih nunggu. Masih nunggu. Astagfirullah. Jadi ini bagas diri. Poster Anda udah wali songo loh. Jadi gini, saya Bib, orang tanya nih, maaf ya, ini ada satu kejadian, ada satu orang oknum lah, Habib, dia tidak suka sama saya. Kata teman saya, yang adu domba ini ya, teman adu domba ini, dia bilang nih si Fulan nggak suka sama ente Der. Karena sorbannya kok lebih gede dari kita gitu. Terus akhirnya, ya udah, akhirnya saya jelasin. Saya ini pakai gini bukan sok-sokan, tidak. Karena saya tahu iman saya lemah. Ya, saya harus pagar diri saya dengan ini. Minimal berkurang lah maksiatnya gitu loh. Nah, jadi pas pertama kali pakai gamis, pakai sorban itu saya pulang sholat Jumat. Biasanya kalau kita di Bali kan ada bule cantik-cantik dari Australia di mana-mana, pasti tegur kan. Hai, how are you? Where you from? Macam-macam. Pas waktu saya pakai gamis, mau negur nggak jadi, Bib. Kan orang soleh, orang baik, ini nggak mungkin godain cewek kan, gitu. Jadi saya pikir, oh ini jadi pagar diri ini, bagus pakai ini untuk saya. Minimal saya deklarasikan ke dunia kalau saya ini orang Islam, saya orang baik. Nah, saya jangan ajak maksiat. Dan benar itu terjadi. Kalau saya datang ke satu acara konser, minimal orang nggak buka botol ya. Waktu acara itu teman-teman anak band dia nggak minum. Waktu dia minum dia sembunyi-sembunyi, tidak mau depan saya. Karena pakai kostum. Iya. Fullnya begini emang. Full. Saya 24 jam begini. Iya, karena 24 jam. 24 jam tidur juga. Iya. Tidur. Ya kalau lupa pasangnya, lepasnya. Kadang lupa juga Masa lepas. lupa kan ini cukup. Iya, Itu kan urusan saya, Pak. Saya mau- Iya, siap. nggak kayaknya kalau lagi tidur enakan sorbannya di leher Yang sih. pasti, Pesan yang bateri. yang Biar pasti kayak saya di lepas pesawat itu. tuh. Kok ngatur-ngatur ini. Yang pasti Sesama dilepas itu, pendakwah biasa, Bu. Ya, ketika mandi saya lepas. Pasti. Oh, iya. Iya Tapi sih. kalau tidur ini bisa jadi bantal. Ini Zat, pentil. nah, saya ada nih satu lagi. Apa? Kan seringkali bukan jamaah tabligh, jamaah kompor. Jamaah kompor. Emang apa aja Ustaz, selain pakaian kalau jamaah tabligh begini ya Ustaz? Kalau lagi dakwah mau ya, kalau polisi itu nggak pakai seragam,
Meskipun dia jenderal bintang 4, kalau dia ngatur-ngatur lalu lintas pun dikasih 500.000 sama orang. Padahal bisa dihardi orang. Jadi ketika berdakwah, pakailah pakaian dai. Oke. Nah, Termasuk ketika- tongkat, Ustaz? Tongkat ini kan sunnah juga umur 40 Iya, tahun. bukan jamaah tabligh itu kemana-mana. Kebanyakan. Karena gini loh, di tabligh ini kita diajarkan untuk menghidupkan sunnah. Dan tidak boleh meremehkan sunnah sekecil apapun itu. Oke. Ya, karena ada janji Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku bersama denganku di surga. Orang tanya kenapa pakai tongkat, pengen masuk surga gitu. Karena Nabi pakai tongkat. Nabi pakai pakai tongkat, tongkat. Nabi pakai sorban, Nabi pakai celak mata, Nabi pakai jenggot potong kumis, Nabi pakai siwak, pakai gamis. Salah satunya ketika khutbah Jumat juga kan pegang tongkat. Iya. Muslim. Jadi salah satu ini sunnah Nabi. Terus Yang tadi jamaah kompor. Kompor, nah iya. kompor. Kan nggak usah bawa Bib. kompor. Enggak gini, Bib. Jadi selama kita khuruj ini, kita diajarkan sama guru-guru untuk menjaga makanan. Itu yang pertama. Oh, Oke. jadi Maaf memastikan ya, halal. memastikan halal. Jadi terus bagian dari khidmat. Salah satunya ciri-ciri dakwah itu ketiga. Ini harus dipahami semua ya. Yang pertama hanya membesarkan Allah. Jadi selama khuruj itu kita tidak boleh ceritakan saya ini artis loh, saya ini Habib loh, saya ini orang Minang loh, nggak boleh asobiat tuh, nggak boleh. Oke. Kita hanya umat Rasulullah, saya orang Islam biasa. Dia mau jadal kayak mau apa kayak. Pokoknya dengan pakaian yang sama seolah-olah terlahir di satu rahim ibu yang sama saja. Oke. Berarti bukan saya jamaah Nggak ada. tabligh, ayo Nggak ikut boleh. jamaah tabligh. Bahkan kata masyayikhnya, orang yang mengatakan kepada umat saya jamaah tabligh, dia telah membunuh ukhuwah. Oh, Dia telah mengambil ukhuwah. Kita tidak boleh mengaku-ngaku jamaah tabligh. Bergolongan ya Nggak jadinya. boleh. Jadi kita cuma mengatakan wa qala innani minal muslimin. Minal Saya orang muslimin. Islam. Nggak Pesta boleh. banget. Ya, nggak boleh. Betul. Dan itu ya salah paham. Jadi kalau orang menyebut nama jamaah tabligh ini, saya datang banyak jamaah kompor, jamaah tabligh, jamaah jaulah, jamaah silaturahmi, jamaah insyaallah, masyaallah, macam-macam lah namanya. Maksudnya selalu kita insyaallah. Nah, jadi kompor ini sebagian daripada khuruj itu sendiri. Ya, kita tidak menyusahkan orang yang kita dakwahi, tidak memakan dan meminum makanan orang kita. Bahkan kita memberi makan orang yang kita dakwahi. Oke. Jadi ciri-ciri dakwah Nabi itu tiga. Yang pertama hanya membesarkan Allah, tidak boleh membesarkan kampung kita, organisasi kita, partai kita, mazhab kita, nggak boleh. Membesarkan Allah saja. Ya, apalagi membesarkan diri sendiri nggak boleh. Maka di tabligh yang bayan itu, yang tausiah nggak dikenalkan namanya siapa, Bib. Dengar ya, nanti akan ada pembicaraan tentang kebesaran Allah, saya bicara. Bukan disebut Orang namanya. nggak perlu kenal siapa kita, yang perlu dia tahu siapa yang menjumpakan kita hari ini. Allah. Itu yang pertama, hanya membesarkan. Wa rabbaka fakabbir, kan? Itu kan perintah Allah kepada Rasulullah SAW setelah 5 ayat turun di Gua Hira. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Rabbmu Allah saja. Jadi nggak boleh membesarkan bapakku, pamanku, kakekku, aku nggak boleh. Terus yang kedua, mendatangi umat, bukan didatangkan. Oh, bagus. Ya, Oke. mendatangi umat. Jadi kita musyawarah, kita datang kemana saja diputuskan musyawarah, mau ke naik gunung, turun gunung, mau ke Amerika, ke Eropa, pokoknya ukhrijat linnas, dikhurujkan ke seluruh manusia. Kalau di bulan ada manusia pun diputus ke bulan, kita ke bulan. Tapi kan nggak ada manusia Agak di mahal bulan. lebih sih. Mahal juga ya bolong. Dan kalau ada manusia di bulan, saya yakin betul Wib, ada rumah makan Padang di bulan. Ya, sama warung Madura ada Madura sih. juga ada. Mana ada? Jadi yang pasti ada warung Padang, warung Madura sama jamaah tabligh. Karena mulut ke sana. Lurus ke sana. Tapi betul itu. Lucu tuh, lucu tuh. Kali ini kita akui. Akhirnya. Kali ini bagus. Terus yang ketiga, tidak boleh meminta upah. Tapi kalau dikasih, Terima. Kalau bisa ditolak, kalau masih punya duit. Ya, justru ketika kita menolak itulah maruah dakwah kita. Nah, kami datang di sini tidak cari uang. Kadang-kadang orang salah paham. Assalamualaikum ke rumah-rumah orang, dia keluar ngasih duit 5.000. Iya. Dipikir kita mengemis, Padahal mengemis itu seharusnya dihindari kan sebagai orang muslim. Jadi kita Apalagi kita mendidik keluar itu pengemis. memang menjaga makanan. Ada satu riwayatnya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, satu orang mandul kan. Dia ngomong sama temannya dia. Dia bilang, aku nggak punya anak dari kartun. Dia bilang nih, kalau gua punya anak katanya, minum kencing anjing. Kuyon. Tapi itu jadi nazar kan. Akhirnya diterbiah, hamil istrinya. Panik dia. Masa harus minum kencing anjing? iya. Maka datanglah ke Nabi Musa alaihissalam bertanya, gimana nih, saya nggak sanggup menjalankan nazar ini, istriku udah bunting nih. Aku udah bilang kalau dia hamil, aku akan minum kencing anjing. Maka turunlah wahyu mengatakan, kalau dia mau minum kencing anjing dan dia sanggup, cari rumah orang yang tidak sholat, tunggu air hujan turun di tetesan atap rumahnya, ditampung. Jadi air hujan yang turun dari genteng rumah orang yang tidak sholat, lalu diminum, derajatnya sama dengan kencing anjing. Bagaimana dengan air yang turun dari tangan orang yang tidak sholat yang masa itu? Kan bahaya. Iya.
Nah, maka di dakwah itu selama 3 hari, minimal 3 hari itu makan kita jelas halal ya. Tapi kan kayak Berapa? huruj lah. Iya. Itu kan salah satu ajaran utama ya di zaman tabligh. Nah, sekarang kan zamannya huruj itu nggak mesti keluar tubuh kita. Tapi kita bisa mendatangi orang melalui media sosial. Itu nggak bisa menggantikan ya? Nggak bisa. Harus Bib, datang ya. sholat itu harus ikut cara Nabi. Kalau bukan tidak cara Nabi, bukan sholat namanya. Dakwah pun harus ikut cara Nabi. Kalau bukan cara Nabi nggak dakwah namanya. Oke. Jadi kami pernah jaulah ke rumah satu orang profesor gitu. Ini Karkuzari nama cerita. Tiba-tiba dia marah-marah. Dia bilang, kalian ini apa? Pada zaman modern saya bisa telepon saya, ya, bisa WA dulu, kenapa datang ke rumah saya gitu? Iya. Ini dakwah zaman lontar ini lagi. Nah, Marah-marah. Iya. Akhirnya nggak masalah. kebetulan yang mutakalim ini, yang ngomong sama dia pun tidak emosi, dia sabar. Ustaz, memang ini dakwah zaman onta. Kan sholat yang kita buat hari ini juga sholat zaman onta. Nah, jadi 4 abu akan kita jumpai kalau kita dakwah dengan cara Nabi. Yang pertama Abu Bakar, kita datangi dia langsung ikut. Nggak ngomong-ngomong pokoknya sami'na wa ta'na. Yang kedua seperti Abu Thalib, paman Nabi SAW. Dia mencintai dakwah, mencintai Rasulullah SAW sepenuh hati. Tapi sebagian besar ulama mengatakan dia nggak mau ikut. Orang disuruh ikut, kau ikutlah. Itu Abu Thalib. Ya. Nah, terus ketika Abu Sufyan, dia marah dulu. Dia perang dulu Nabi SAW. Tapi ketika Fathul Makkah, dia ikut. Yang tiga seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Sampai mati menentang dakwah. Jadi 4 abu ini kan kita temuin. Bahkan guru saya bilang, kalau kamu belum diludahin orang, kamu belum betul dakwahmu. Jadi bertepatan hijrah saya di tabligh tahun 2000-an itu, 2001 WTC New York WTC. Oke. Image teroris, orang bersorban dan berjenggot. Iya, Islamofobia. di mana-mana. Islamofobia. Saya baru mulai pakai sorban, baru mulai pakai jenggot. Maaf, sebelum tabligh saya udah pakai jenggot. Oke. Tapi niatnya ikut Metallica, Bang, bukan ikut Rasulullah. Kan tergantung niat. Ya. 2002 bom Bali meletus, Ambrosi, Imam Samudra. Ditangkap biasa. Orang benci banget dengan Islam. Jadi pas saya mau pergi sholat Jumat, jadi ada bis, ada mobil lewat kan. Dia berhenti pas lampu merah tuh. Ngomongnya, cuma ludahin aja. Nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong. Dia ngudahnya isinya. Dibelin sih itu. Sama kita dimulainya kan, Masya Allah. Ya, jadi kalau saya waktu itu terharu aja, ya Allah, kemuliaan macam apa ini ya Allah. Kok aku yang bukan siapa-siapa diludahin juga. Kan dulu yang diludahin cuma Nabi. Ya Allah. Jadi saya semakin yakin kejadian ini benar. Nah, kalau jamaah tabligh itu dari tadi kan jalan kemana-mana, nggak bawa apa, bawanya kompor, makan untuk diri. Kalau soal harta, apakah jamaah tabligh itu boleh mengejar dunia juga nggak? Nggak boleh ngejar dunia, Bang. Kita ngejar akhir aja, dunia ngejar kita nanti, Bang. Jadi gini loh, orang kalau beli sapi pasti dikasih tali. Tapi kalau orang beli tali nggak mungkin dikasih sapi kan. Jadi kalau orang dakwah ini Allah berikan kepahaman tentang dunia. Ini kalau saya lihat ya, teman-teman dakwah. Dia tidak bicara dunia, tidak pikir dunia, tapi dunianya ada. Dunia di tangan, di hati jangan. Tidak ada di hatinya. Jadi kadang-kadang teman-teman sebagian yang sudah aktif dakwah 4 bulan setiap tahun, 40 hari dia istiqomah kan. Bisnisnya jalan, bos saya jalan-jalan. Dia sudah setting dunia. Jadi orang salah paham, dipikir kita meninggalkan dunia, Bib. Bukan. Enggak ya. Kita mengatur dunia yang selama ini kita diatur dunia. Sekarang yang ngatur dunia. Kita yang ngatur dunia. Suka-suka gua dong, gua mau tutup toko gua. Jadi kita punya program namanya Jamaah Masturah. Saya baru minggu lalu, suami istri datang khuruj 3 hari ke rumah saya. Jadi ibu-ibunya itikaf di rumah, laki-laki itikaf di masjid. Jadi khuruj ini bukan jamaah tabligh, bukan jamaah yang meninggalkan istri, juga bawa istri juga. Oke. Nah, jadi ketika 3 hari itu, istri kita dibagi paham tentang nih, lakimu tuh punya tanggung jawab besar loh. Melanjutkan kerja Rasulullah, membawa agama ke ujung-ujung dunia. Kalau istri kita paham, Bib, kayak istri saya nih, kalau udah waktunya keluar, saya nggak keluar, dia marah-marah, Bib. Keluar ya? Dia bilang, kenapa nih cinta dunia tuh sabi nih? Padahal saya bukan dunia maksiat lah, saya keliling-keliling dakwah ceramah. Iya. Dia bilang, dunia itu, Bi. Jadi ada orang nggak bisa membedakan mana yang tabligh, mana yang taklim. Taklim itu bicara agama di hadapan orang yang sudah berminat dengan agama di dalam masjid. Tabligh bicara agama di luar masjid kepada orang yang tidak suka dengan agama. Itu bedanya, Bib. Hari ini orang tabligh akbar kemana-mana, 1 titik, 2 titik, 1 bulan kadang-kadang 10 titik kan. Jadi, Bib, kita nih ya, maaf ya, kita nih kalau konser keliling-keliling itu diundang sama instansi, sama pemerintah, sama perusahaan, lumayan. Bukan di atas stand up komedian lah tarifnya kan. Pasti gede. Ya, gede. Benar, Bib. Jadi itu kalau diikuti itu jadi nafsu, Bib. Jadi kita sukanya, maaf ya, ini banyak orang berkhianat dengan dakwah. Contoh, dia sudah ada jadwal ceramah khutbah Jumat di masjid kecil. Oke. Kan?
Itu amplopnya 500.000 cuma itu, biasa lebih kecil kan. Tiba-tiba diundang Masjid Agung Persebaya, itu 1,5 amplopnya umpama itu. Ini Nggak bisa bisa di di-spill orang sih lain harusnya. gitu loh. Macam gitu, itu maaf ya. Itu menurut saya, Iya. itu berkhianat dengan dakwah gitu loh. betul. Maksudnya udahlah. Oke, kalau meskipun taklim ya kita boleh menerima bayaran dengan taklim kita. Ngajarin agama kan boleh dibayar kan. Maksud pesantren bayar juga boleh. Iya, iya. Nah, tapi jangan sampai menjadikan itu profesi. Karena menurut saya dakwah itu bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Nah, Itu Jadi datang gitu. random tuh. Jadi dakwah ini kan jelas perintah Allah, sunnah Rasulullah. Bukanlah sebuah amalan yang dibuat untuk menyikapi sebuah keadaan. Oke. Ini gara-gara di sini banyak maksiat, kita dakwah ke sana, bukan. Oke. Dakwah ini meskipun di satu kampung itu semua sudah jadi wali Allah semua, semua sudah sholat 5 waktu berjamaah, perempuannya hafal Quran semua, pakai hijab sempurna semua, dakwah tetap harus dibuat karena dakwah itu perintah Allah. Jadi dakwah ini sepertinya memperbaiki orang lain, namun hakikat dakwah itu memperbaiki diri orang yang berdakwah. Itu harus dipahami, orang lain itu sarana dakwah, diri kita sasaran dakwah. Jadi siapapun ya yang salah niat dalam berdakwah, maka akan terhenti perbaikan dalam dirinya. Contohnya kita niat dakwah sama orang, memperbaiki orang. Kalau dia baik, kita sombong, ini gara-gara gua kan. Wah. Ataupun sebaliknya dia nggak mau, akhirnya kita putus asa dalam dakwah. Aku nggak bisa dakwah, aku nggak dakwah lagi. Jadi dakwah itu harus dipahami dulu adalah perintah Allah. Khuruj fisabilillah adalah perintah Allah. Itu hari ini jangan disampaikan sama guru-guru kita. Kenapa? Maaf, guru-guru kita pun sibuk ngurus pesantrennya. Diajak khurus berat. Karena nggak ada, duitnya nggak ada duit khurus itu, ngabisin duit. Malah ngabisin Nah, duit. jadi kalau yang lain-lain, kalau ceramah-ceramah, cerita ramah-ramah, pulang-pulang ada angpau kan. ya, Tapi kalau ceramah apa? Cerita. cerita ramah-ramah. Ada singkatannya. Ada singkatannya. Jadi ada tuh, lumayan lah kalau saya cerita undang ceramah-ceramah tuh nggak pulang, nggak mungkin orang nggak ngasih parcel buah dan sebagainya kan. Ada lah. Tapi kalau kita tablik itu ngurus fisabilillah, jelas kita nggak ngurus dunia itu 3 hari. 40 hari kita nggak ada transaksi. Nggak bisa handphone dimatikan. Oke. Fokus kita belajar mati sebelum mati, melatih istri jadi janda. Nah, nanti kalau suatu hari nanti kan dia kan kita tinggalkan kan. Biar kita nanti kita mati dia kayak gila guling-guling di jalan kan. Nah, jadi kita latih dulu dia hidup bersama Allah. Itu inti sebetulnya ya. Kita keluar itu ya. Kita mau mengeluarkan diri kita dari hati istri kita. Betul. Hari ini maaf ya. Iya. Banyak orang yang tanpa sadar telah menjadikan menuhankan dirinya di hadapan anak istrinya. Nah, kalau gua nggak kerja makan apa kalian? Kan? Itu tanpa sadar dia telah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Firaun kecil di rumah. Ya, tapi ketika kita kalau aku bilang sama istri setiap hari, yang ini yang bekerja dan mencari rezeki boleh nggak ada loh. Tapi yang maha memberi rezeki akan selalu ada, dialah Allah. Iya. Ya, itu kamu harus tahu itu. Aku suatu hari akan mati. Allah nggak pernah mati. Allah ada bersama kamu. Allah mampu memberimu rezeki melalui tanganku. Allah mampu memberimu rezeki melalui tangan orang lain. Ataupun Allah nggak gunakan tangan siapapun. Langsung dengan kudratnya Allah hantarkan rezeki kepadamu. La ilaha illallah. Itu dakwah kepada istri. Sehingga nanti ketika ditanya dalam kubur, man rabbuka, dia nggak sebut nama kita. Ya istri tanya, siapa Tuhanmu? Ternyata kan bahaya kan? Nggak mungkin sih. Ya, siapa tahu kan? Karena hari ini di rumah kan? Iya, biasanya Maka- sih kalau ditanya siapa budakmu sih suaminya. Jadi Beb. Beb, Ente kan. Kan dia Jangan salah. nah ini benar, kita belajar menafikan diri kita. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ternyata dunia ini tetap berjalan tanpa kita. Kita ini ternyata nggak terlalu penting di dunia nikmat. Betul. Ya, jadi hari ini kita kan merasa, oh kalau nggak ada gue gimana? Kita seperti cicak yang nempel di loteng rumah ini. Dia bilang kalau nggak gua tahan rubuh nih rumah. Kayak gitu. Ternyata nggak, dia yang jatuh. Kita ini nggak bisa apa-apa, bukan apa-apa. Jadi yang Anda pahami tentang khuruj fisabilillah ini, kita mengeluarkan seluruh kebesaran makhluk dari hati, barulah nanti kebesaran Allah masuk ke hati. Maaf, di dalam kandang ayam itu kalau masih ada musangnya, jangan berharap ayam akan masuk ke dalamnya. Tidak makin mau. Di hati yang penuh dengan dunia tidak ada kebesaran Allah di sana. Nah, maka benar-benar di hati ini ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada anak di hati, tidak ada mobil di garasi, jangan masuk hati. Nah, dunia di tangan, di hati jangan. Itu harus jelas bolak-balik diulang-ulang itu. Nah, jadi kita keluar ternyata pas kita pulang 3 hari, istri baik-baik malah saja. baik-baik. Bahkan kalau kita tanya dari hati ke hati, mau ya, yang semua punya istri ini, penonton-penonton juga nih, yang sudah 20 tahun menikah, 30 tahun menikah, yang seakan-akan ya kepedean banget kan, istri ini nggak bisa hidup kalau tanpa gua. Coba tanya istrimu di rumah, yang istriku, bagaimana perasaanmu hari-hari melihat wajahku di rumah ini?
Bosan. Gitu. Ente kali itu bro. Enggak, maksudnya jawabannya kemungkinan itu. Ini kan jujur nggak sih? Iya betul. Nah, yang ini nggak Kan dia ngomong bosan dia. Iya, dia merasa Dia sebetulnya kita kalau sayang sama istri kita kasih dia istirahat. Capek nih ngurus diri kita ya. Maka selama 3 hari itu minimal istri ada waktu membersihkan hatinya, membersihkan dirinya. Oke. Hari ini istri sibuk di dapur, di kasur, semua dipanggil, hari capek dia. Aja kita keluar, dia ada waktu untuk bermesraan dengan Allah, bukan bermesraan dengan suaminya terus. Betul. Jadi gini, Bib. Sebetulnya ya, ini suatu metode yang sangat sederhana yang bisa dibuat oleh semua orang. Ya. Semua orang bisa buat. Semua profesi ada di sini, semua partai ada di sini, semua mazhab ada di sini, semua ormas ada di sini. Ya, saya orang Minang, Muhammadiyah kan. Ya. Dari dulu ya Muhammadiyah fikihnya. Yang dari kecil diajarkan ngaji sama orang tua, ya Muhammadiyah cara sholatnya kan. berarti nggak panggil Habib. Jadi bukan di Manggil. Padang nggak. Emang semua orang Panggil Muhammadiyah doang. panggil doang. Tapi nggak masuk di hati. Kalau saya muhibbin, saya betul-betul sebenarnya. Pecinta dia. Oke. Saya benar-benar pecinta para Habib, benar-benar. Ya, jadi orang salah paham, dia pikir dengan buku Jamaah Tabligh dia nggak NU lagi. Di Tabligh ada NU, ada Muhammadiyah, apapun ormasnya. Semua ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semua ada. Berarti kita nih nyebutnya Jamaah Tabligh ini bukan madhab ya? Tahrikul iman. Apa? Tahrikul iman. Ini sebuah pergerakan iman. Ini sebuah usaha. Maaf, tidak ada benderanya. Bukan tidak ada ormas namanya. berarti? Bukan. Tidak ada organisasinya, tidak ada strukturnya. Oh. Tidak ada Ketuanya inventory. gitu. Nggak ada. Ketuanya setiap keluar kan dipilih amir. Pas pulang, dia kan jadi amir lagi. Sama seperti sholat kan ada imamnya. Selesai sholat kan dia bukan imam lagi. Tapi ada video tadi nunjukin aku, katanya orang Jamaah Tabligh yang nyeramin orang. Iya, nggak itu asik kan. atau gimana itu yang Nggak apa-apa. Kok iya memang asik. itu teriak misalnya kita lagi duduk azan terus keluar kayak ayo sholat. Nah, kadang ada yang langsung ikut, kadang ada yang nggak nyaman kan dengan cara Enggak, memang Sebenarnya benar. yang pertama ngajak itu benar kata Ustaz Diri Sulaiman adalah Nabi Muhammad. Karena kan Nabi mengajak kita untuk sholat di masjid sebisa mungkin berjamaah, sebisa mungkin mendapatkan takbiratul ihram bersama imam ya. Oke. Imam jadi penyambung lidah Ya. Nabi Kalau Muhammad. kita diajarkan di Tabligh ke masjid itu bukan nunggu azan, tapi kita datang ke masjid sebelum azan. Justru azan itu dikumandangkan untuk memanggil orang-orang lalai. Udah waktunya azan masih di pasar. Nah, dia bahkan di Tabligh diajarkan sebelum kamu ke masjid, yakinkan, pastikan istrimu sudah duduk di atas sajadah. Jadi kita aku ke masjid memang ya, kamu dong 5 menit lagi azan, bisa kamu wudhu dah. Aku mau ke masjid ya, kamu duduk di sajadah dulu. Karena kalau istri kita nggak sholat, dosanya ngalir ke suami. Kalau suami tidak berdakwah. Karena ayatnya ku anfusakum Wa wa ahlikum ahlikum nar. nar. Jaga Ada yang- dirimu dan keluargamu dulu baru ke masjid. Betul. Jadi gini lah, Bib. Ini terakhir ya dari saya. Setiap pergerakan agama ini dipenuhi dengan berjuta kebaikan. Dan tidak ada satupun pergerakan yang sempurna. Iya. Jadi orang baik dia akan melihat kebaikan di setiap pergerakan itu. Ya, tapi ada orang yang memang dia nggak bisa lihat kebaikan. Ya, dia lihat keburukan ini belum. Kalau aku sih nggak ada masalah dengan apapun juga selama akidahnya masih Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dia masih rukun Islam yang sama dengan kita, rukun iman yang sama dengan kita, Al-Quran yang sama dengan kita. Oke. Dia itu Kiblatnya saudara. satu ya, Ustaz? Kiblatnya selagi orang itu kata Imam Ghazali, sholat sujud menghadap ke kiblat, jangan pernah kalian mengatakan kafir kepada mereka. Tugas kita hari ini mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Jadi insya Allah nih kita akan agendakan 3 hari bersama Habib Hussein, bersama dengan Mamat, bersama dengan kemarin si Abdur juga udah niat 3 hari. Oh, kalau ada dia saya nggak jadi. Kenapa? Demi umat loh. Masa Oh iya, boleh. Gimana kita? Iya, Kita bikin- keluar kurus 3 hari ke ini, Bib. Kita cari ke puncak aja, Bib. Gimana, Bib? kita bikin ke mana maksudnya? Ke Rehlah Islahiyah, Bib. Nama acaranya Rehlah Islahiyah. enggak, Ustaz. Nama istilahnya login huruj. Bagus tuh, mantap. Jadi mumpung kita masih di atas tanah, kita masih bisa keluar. Tapi kalau dalam tanah nggak bisa keluar lagi. Ya, Ayo, tenang. insya Allah. Saya Jangan tunggu nanti keburu mati. Hijrah tanpa nanti, taat tanpa tapi. Itu single terbaru saya. Insya Allah minggu depan keluar launching. Senang, senang loh. Saya izin peluk Ustaz Diri. Masya Allah.